Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Ya, dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Namun Tuhan, mungkin kami saat ini datang dengan penuh kekecewaan, datang dengan penuh kemarahan, datang dengan penuh segala yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini, dengan segala pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali gagal di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memprioritaskan Engkau di dalam hidup kami, untuk kami boleh terus senantiasa bersandarkan kepada pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami seringkali gagal lalai di dalam kehidupan kami, manusia berdosa kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni sekali lagi kesalahan kami, pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Engkau yang akan menolong kami sehingga saat ini ketika kami beribadah kepada Engkau, kami boleh hanya fokus kepada Engkau saja, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah juru selamat kami. Kembali kami mau menyerahkan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua yang baik di dalam hidup kita adalah karyanya dan dialah yang menciptakan kita, dia pula Allah yang menyelamatkan kita, bahwa dia pula yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita bersama semakin hari semakin mau untuk mengenal Tuhan, mengenal siapa yang kita puji dan kita sembah. Mari kita pujikan mengenal-Mu.
mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi hamba-Mu. Jadi ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya saudara, ketika kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita, dan pastilah kita akan terus mau mengikutinya, kita terus mau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun di dalam kehidupan kita ada jalan bahaya, ada jalan yang susah, segala penderitaan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari bukan hanya sekedar kita ini hanya ngomong ikut Yesus, tetapi kita mau terus senantiasa berjalan bersama-sama dengan Dia. Ikut Yesus.
ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke sorga pasti ku ikut. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan rawan gelap menintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena ya di sisiku. Mari bersama katakan, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus kemana ya pimpin, ku mau ikut ya. Mari bersama kita pujikan pujian bait yang ketiga. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin mendekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di sorga ya besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus kemana ya pimpin, ku mau ikut ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus kemana ya pimpin, ku mau ikut ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke tempat manapun. Ku ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus kemanapun pimpin, ku mau ikut ya. Kemana ya pimpin, ku mau ikut ya. Kemana ya pimpin, ku mau ikut ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mengikut Yesus, bukan hanya slogan semata, tetapi kita mau terus mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kita mau masuk dan berjalan terus di dalam rencana Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penginjil Soleman. Mari kita menyiapkan hati kita menjadi bejana-bejana Tuhan yang siap dibentuk untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang punya firman, Engkau berfirman dan semuanya menjadi jadi. Karena itu Tuhan, kami rindu Engkau berfirman juga pada pagi hari ini, sehingga hidup kami menjadi lebih mirip dengan Engkau, sehingga hidup kami menjadi lebih serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami harus lakukan, dan kami rindu supaya kami menjadikan Engkau sebagai top priority, sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kami, sehingga kami hidup lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan dan berkatilah setiap kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saling berjabat tangan saudara ya. Katakan Yesus mengasihimu ya. Sebelah kiri kanannya ya. Silakan duduk ya kalau sudah. Oke. Soalnya saya lihat dari atas kok tegang sekali gitu ya. Shalom saudara. Ada sukacita hari ini. Amin ya. Nah, sebelum memulai khotbah ini, saya mewakili jemaat ya yang ada di Welingi mengucapkan terima kasih ya. Kemarin sudah kami sampaikan amanatnya ya, yaitu untuk sumbangan dan lain sebagainya, dan mereka sangat senang sekali ya. Dan puji Tuhan, ada malamnya ada 130 lebih yang hadir di umum. Kemudian sekolah minggu ada sekitar 50 yang hari kedua, dan hari pertama ada 20 lebih ya. Dan semua paket sudah kita sampaikan, semua titipan-titipan sudah disampaikan, dan mereka mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin
Tepuk tangan ya untuk diri sendiri ya. Untuk kemuliaan Tuhan maksudnya ya. Saya bangga karena we do something. Ya, ada seorang pemuda pernah melakukan sesuatu yang lucu. Dia berjalan di pinggir pantai dan dia mengambil shell ya, kerang itu ya. Terus dia lemparkan balik ke lautan. Lalu seorang bapak tanya, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya kasihan ini shell dia mati. Kalau saya tidak kembalikan nanti dia mati. Lalu dia bilang, bukankah sepanjang pantai ini begitu banyak? Mana mungkin kau bisa membuang semuanya ke dalam lautan? Lalu anak muda ini mengatakan, at least I do something. Meskipun kecil, at least we do something. Ada amin? Rungkut mungkin gereja yang dipandang orang, cuwili gitu ya. Ditanya gerejamu mana? Elion Rungkut. Yang mana Elion Rungkut? Lalu keluarkan Google Map ya kan, baru tahu gitu kan. Tapi we must do something untuk dunia ini. Meskipun dengan keterbatasan kita. Nah karena itu saya sangat bangga ya jika jemaat kita bisa seperti jemaat di Yerusalem, jemaat yang kecil tapi bisa menyumbang ke Makedonia, ke orang-orang yang non-Kristen begitu ya. Nah pada pagi ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam satu bagian Lukas pasal 9 ya. Dan ajaibnya saudara, ketika saya pelayanan di Wlingi, saya mengkhotbahkan Lukas pasal yang ke-14 yang mirip-mirip dengan Lukas 9 ya, padahal saya belum tahu sebelumnya ya. Dan di Lukas 9 ini juga mencatat mengenai mirip-mirip dengan Lukas 14 mengenai perumpamaan orang-orang yang suka berdalih ya. Tapi Lukas 14 itu berbicara mengenai perjamuan, ya perjamuan pesta, kemudian orang ini diundang, lalu ketika waktunya tiba mereka semuanya tidak bisa datang, lalu sang Tuhan dimurka, lalu mengundang orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar untuk datang di pesta itu. Nah dalam konteks ini adalah kelanjutan dari khotbah yang lalu, yaitu pasal 9, di mana kalau yang lalu kita mengkhotbahkan atau mendengarkan tentang misi yang ditolak ya. Yesus dalam perjalanannya dia menginjili lalu dia mampir ke sebuah kota yang namanya Samaria ya. Dan kemudian di situ dia ditolak dan murid-murid emosi dan ingin supaya orang yang menolak itu dihancurkan begitu. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Nah, pada minggu ini kita masuk di ayat 57 sampai 62 ya, hal mengikut Yesus ya. Tapi judul firman kita adalah prioritas mengikut Yesus ya. Nah kita akan baca mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62 ya. Kalau sudah mendapatkan, saya akan baca ayat 57, Bapak Ibu ayat yang ke-58, demikian sampai ayat yang ke-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Demikian pembacaan firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ngomong prioritas, apakah ibadah kita menjadi prioritas pada pagi ini? Ada enggak tadi yang mau datang ragu-ragu? Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Terus enggak ya? Oh. Mudahan itu mewakili semua jemaat ya. Tapi ketika kita menjadikan sesuatu prioritas, menurut sebuah survei dikatakan bahwa kalau orang itu menjadikan sesuatu prioritas, itu akan menjadi obsesi dan setiap apa yang dia katakan itu ada kaitannya dengan itu ya. Misalkan, kalau saya itu prioritasnya adalah keluarga misalkan. Selalu saya ngomong apapun, endingnya akan tarikannya ke keluarga.
Ya, pernah ketemu orang model begitu ya. Jadi apapun dia ngomong, kita jalan-jalan ke Bali gini-gini. Wih, enak ya, nih anakku ikut. Nah, jadi omongannya tuh ada kaitan dengan keluarga. Berarti orang itu di hatinya, di pikirannya ada keluarganya. Yang kedua, juga mungkin kita pernah ketemu orang yang kita padahal sudah jauh dari Indonesia, jauh liburan di Amerika misalkan. Tapi masih ngomongin apa? Lihat batu, lalu ngomong, misalkan jalan-jalan lagi di Grand Canyon, lagi lihat batu. Langsung dia ginikan temannya, inilah dibikin batu akik, ini laku ini. Jadi otak bisnisnya itu jalan. Jadi tarikannya selalu apa? Ke pekerjaan dan uang. Berarti dalam hatinya, dalam pikirannya hanya ada apa? Pekerjaan dan uang. Ya, sama dengan apapun itu, termasuk studi. Dikit-dikit ngomongnya tentang prestasi, tentang studi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah di hati dan pikirannya juga studi, demikian juga pelayanan. Ada orang yang topiknya pelayanan terus, nggak ngomong yang lain. Ya sampai Anda bilang, bosen lah ngomongin tentang pelayanan terus. Tapi apapun topiknya itu larinya ke pelayanan. Ya. Nah saya pernah khotbah di sebuah gereja. Saya khotbah waktu itu mengenai Tuhan Yesus mengusir roh ya di Gerasa itu, dan kemudian roh itu masuk ke babi. Ingat ya cerita itu ya. Nah, ketika saya habis khotbah, lalu ada pengusaha yang deketin saya dan berkata, "Pak, itu berapa ya habisnya itu ya? Itu kan kawanan babi. Harga babi sekarang per kilo berapa?" Dia bisa kalkulasi loh saudara. Dan kira-kira Yesus itu telah merugikan orang sekian miliar katanya. Wah, kalau saya marah, dia bilang. Terus dalam hati saya, ini orang Alkitab pun dikomersilkan, betul enggak? Semua dikalkulasi dengan duit begitu ya. Nah, saya berharap Anda bukan yang demikian ya. Lalu apa kaitannya antara prioritas hidup itu dengan kita menjalani sebagai orang percaya? Tentu berkaitan. Banyak orang lupa sesuatu karena tidak memprioritaskan. Contoh misalkan ada suami yang dititipi, "Kok nanti kalau kamu ke pasar atau ke mall titip ini ya." Lalu suami bilang, "Iya." Tapi iyanya suami biasanya tuh ya gitu ya, yang isinya kosong gitu ya. Nah waktu sampai di tempat baru sadar, tadi apa ya titipannya. Lalu kita telepon, Meh tadi pesan apa? Yang ditelepon langsung istrinya ngambek, betul enggak? "Kamu ini punya telinga dan mendengar, telinga di kuping," ya kan? Artinya tidak berfungsi dengan baik. Nah kenapa dia bisa lupa? Karena waktu itu dia tidak menganggap penting. Amin. Dia tidak memprioritaskan. Sehingga tidak heran ada suami yang istrinya ketinggalan di pom bensin. Itu cilaka itu ya. Waktu mudik ada istrinya ketinggalan di pom bensin. Terus Pak polisi yang ngantar gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi istrinya prioritas enggak bagi dia? Saya curiga dia sambil nyetir itu sambil mikir istri muda, betul enggak? Nanti di kampung dapat istri muda, istrinya dilupakan. Saudara nangkap poin saya, apa yang di hati kita, apa yang di pikiran kita, Alkitab katakan, apa yang muncul dari perkataan, itu keluar dari hati. Itu berarti kalau kita orangnya begitu setia mengikut Tuhan, dan dalam proses itu saudara mungkin kita merasakan banyak kendala-kendala. Tapi kita tetap maju terus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ini sangat mengasihi kita. Dan kita harus setia mengikut Tuhan. Makanya yang terjadi adalah kita akan setia sampai akhir ya. Tapi yang akan kita lihat, saya akan uraikan berdasarkan ayat ini dari ayat 57 sampai 62. Ada 3 tipe manusia yang dilukiskan dalam perikop ini. Ya, 3 tipe manusia yang dikatakan yang jangan ditiru, saudara ya. 3 tipe manusia yang jangan ditiru berkaitan mengenai panggilan mereka atau ketika mereka dipanggil oleh Tuhan ya. Yang pertama kalau saudara melihat ya, tipe yang pertama adalah saya kasih judul tipe yang suka sesumbar ya. Sesumbar tahu? Temannya ketumbar itu loh. Sesumbar tahu? Sekarang generasi muda bahasa Indonesia parah saudara ya. Ya, sesumbar itu apa? Ayo. Apa Pak Yudi? Nah, golongan Pak Yudi pasti tahu. Tapi kalau Andi sudah tidak tahu ya. Apa itu sesumbar? Itu loh untuk masak itu ya. Temannya ketumbar ya kan. Sesumbar artinya ngomong besar, ngomong sesuatu yang indah, ngomong sesuatu yang saking hebatnya susah untuk dilakukan.
Ini tipe yang pertama. Makanya saudara, Alkitab mencatat di dalam ayat ini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Jadi salah satu dari murid itu, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ingat loh ya, waktu Tuhan Yesus disalib, siapa yang tinggal di situ? Ada beberapa perempuan ya, 3 atau 4 perempuan, termasuk Yohanes, murid yang dikasihi. Sisanya kemana? Menyelamatkan diri. Bahkan waktu di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap, ada satu murid yang saking takut kabur itu, bajunya copot begitu ya. Dan dia lari dengan tanpa pakaian begitu ya. Saking ketakutan begitu. Artinya saudara, dalam tipe yang pertama ini, Yesus mengingatkan. Makanya antara statement awal dengan jawaban Yesus, kalau kita lihat itu seolah tidak menyambung. Tapi selalu jawaban Yesus itu menukik sesuatu yang dalam sekali. Ya, Yesus katakan apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa meaningnya? Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin katakan, mungkin kau melihat mengikut aku itu indah. Karena kalau saudara lihat di pasal sebelumnya, Yesus itu pelayanan di mana-mana. Dia dimuliakan di atas gunung, dia mengusir roh jahat, dia mengusir orang juga yang kerasukan. Kemudian dia melakukan banyak juga mujizat. Dan seolah-olah murid itu melihat, wow, siapa lagi ini orang luar biasa, pengen menjadi muridnya. Dan mereka menggambarkan sebagai Yesus itu sebagai figur yang luar biasa sehingga mereka mau ikut. Tapi Yesus ngomong satu fakta bahwa apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus ingat bahwa aku pun tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya Yesus ini selalu dalam kondisi berpindah-pindah. Pernah enggak saudara baca Alkitab dan menemukan Tuhan Yesus alamat rumahnya di mana? Ayo. Ada enggak? Tidak ada kan? Di perumahan mana Tuhan Yesus? Tidak ada. Dikatakan Yesus itu berpindah-pindah, dan bahkan menurut satu versi, kalau saudara pergi ke Israel, dikatakan bahwa Yesus itu tinggal di kuburan. Jadi kuburan, komplek kuburan, Yesus itu tinggal di tengahnya. Kenapa dia tinggal di situ? Supaya tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi, ahli agama, ahli Taurat, itu haram hukumnya masuk ke pekuburan. Sehingga Yesus dikatakan tinggal di situ menurut salah satu tradisi. Sehingga Yesus aman tinggal di kuburan. Jadi kalau saudara mau aman, tinggallah di kuburan. Artinya bahwa dia merasa aman dari orang-orang yang golongan demikian. Tapi saudara, yang menarik mari kita lihat lebih dalam ya. Mengapa saya katakan tipe yang sesumbar? Karena dia mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus merespon, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita mau sederhanakan saudara, yang pertama adalah kata yang indah. Ucapan yang indah. Yang ngomong pun tidak mengerti. Saudara pernah tidak ngomong begitu? Ngomong sesuatu indah sekali, tapi engkau tidak mengerti apa yang engkau bicarakan. Pasti pernah ya, ngelindur atau apa begitu ya. Tapi saudara, respon Yesus membangunkan murid itu dan mengatakan, ingat, ikut aku harus siap untuk memikul salib. Ikut aku harus siap untuk menderita. Ikut aku tidak seindah yang kau gambarkan. Dalam bagian ini Yesus ingin katakan, jadi muridku bukan hanya indah di kata-kata, tapi harus bisa sanggup untuk memikul salib. Saudara mengatakan, Pak, aku sudah memikul salib kok sekarang. Buktinya apa? Anting-antingku salib. Ini salib. Apa enggak kurang gede? Di rumah ada salib lagi. Saya suka guyon saudara ya. Kalau Anda pergi ke Elian Pregolan, dari jauh Anda bisa lihat salibnya, betul? Lalu Anda masuk ke ruangan lantai dalam yang di geraha itu salibnya gede. Dan saya guyon ke hamba Tuhan di Pregolan. Di sini salibnya berat ya, saya bilang. Artinya karena besar sekali salibnya begitu ya. Tapi saudara, salib itu mengingatkan kita bahwa ikut Tuhan tidak melulu berbicara mengenai KKR yang megah. Ikut Tuhan tidak berbicara mengenai pujian penyembahan yang luar biasa.
Ikut Tuhan tidak berbicara mengenai ungkapan puisi-puisi rohani. Ikut Tuhan tidak berbicara mengenai ungkapan rohani. Tapi ikut Tuhan itu berarti harus setiap saat untuk mendapatkan penolakan, mendapatkan satu hal yang mungkin kita itu tidak bisa terima secara manusia. Makanya saya mengaminkan apa yang ditulis oleh Reverend Ken Hughes ini ya. Dia menulis dalam sebuah artikel ya berkaitan dengan bagian ini. Dia mengatakan bahwa demikian ya. Tidak ada seorang pun yang berkomitmen untuk mengikut Tuhan dan melakukannya dan hidup di dalam satu kehidupan yang mudah. Ya, tidak ada satupun ya. Jika kekristenanmu ya membawa sesuatu yang bersifat tidak membawa sesuatu yang bersifat tidak nyaman di dalam hidupmu, maka something wrong dengan kekristenan itu. Artinya dengan sederhana dia ingin mengatakan, kalau kamu jadi orang Kristen dan kamu tidak pernah mengalami kesusahan, berarti something wrong dengan kekristenanmu. Kenapa? Karena dari abad permulaan ketika kita melihat kekristenan, banyak kali sejarah mencatat kekristenan itu ditentang habis-habisan. Kekristenan itu disalah mengerti. Bahkan kalau sudah pergi ke Turki, ada satu tempat di mana underground city ya, tempat orang-orang Kristen itu ngumpet ya di dalam batu itu ya, di tanah. Karena apa? Karena mereka diteror oleh orang-orang tentara-tentara Romawi. Mereka diburu, kalau ketangkap mereka akan dibunuh, dibantai hidup-hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti dari awal sananya Tuhan sudah memprediksikan dan mengatakan, ikut aku, bukan berbicara mengenai sesuatu yang indah. Tapi ikut aku selalu ada yang namanya discomfort. Tidak enak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kemarin kami pergi ke ke Lingi ya, kami melihat bagaimana mereka datang dengan semangat di tengah keterbatasan mereka. Mereka bisa datang memuji Tuhan dengan sukacita. Tapi saya tahu bahwa banyak di antara mereka yang hidupnya pas-pasan. Hidupnya itu bahkan dikatakan menengah ke bawah. Tapi ketika memuji Tuhan mereka bisa dengan sukacita, mereka bisa datang beribadah dengan satu kerinduan. Dan ketika mereka pulang mungkin mereka menjalani lagi hidupnya sebagai orang yang dalam kesusahan itu. Tapi saudara, yang saya bisa garis bawahi adalah bagaimana mereka rindu mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kalau kita melihat ini ya, saya dapat menyimpulkan bahwa mengikut Tuhan bukanlah berbicara mengenai kata-kata. Berapapun janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan akan nothing jika dalam prakteknya kita tidak mempraktekkan kehidupan yang sungguh-sungguh memikul salib. Loh Pak, jadi orang Kristen kalau tidak susah kan boleh? Boleh. Tapi kita tidak akan bisa, kita pasti akan mengalami yang namanya discomfort itu. Kenapa? Karena ketidaknyamanan itu biasanya akan memacu iman kita. Makin naik, makin naik, makin naik. Sebuah survei pernah dilakukan di Polandia, saudara. Polandia dulu itu di bawah komunis. Berpuluh-puluh tahun di bawah komunis. Dan kekristenan waktu ada komunis itu begitu luar biasa. Kekristenan itu banyak yang namanya underground church ya, gereja bawah tanah. Tapi setelah mereka merdeka atau komunis itu dihancurkan, lalu sekarang boleh beribadah dengan bebas. Dan yang terjadi adalah kekristenan itu terjadi degradasi, penurunan. Ya. Jadi dapat disimpulkan kesusahan itu membuat iman orang itu bertumbuh dan sesuatu yang enak biasanya sebaliknya. Betul enggak? Kadangkala kita sudah terbiasa enak, lalu tidak enak kita rasanya wah gimana begitu ya. Nah kemarin saya bersyukur saudara ya, saya bawa tim ini ya. Wow, pasukan tempur saya ini ya. Ini tahan susah semua ini ya, meskipun jumbo-jumbo semua ya. Nah saudara, yang menarik adalah yang saya mau sharingkan. Waktu kami pergi ke sana, saya coba perhatikan ayah. Saya sudah ngomong di awal, kita akan pergi ke tempat yang bukan hotel. Dan ini adalah sekolah Alkitab yang lama, yang sudah lama. Jadi bangunannya tidak baik. Jadi jangan berharap banyak. Dan ketika mereka turun, dan saya menyaksikan bagaimana mereka itu cari kamar. Ayah itu kreatif, tidak perlu diatur saudara ya. Mereka yang mengatur kita ya. Panitia aja angkat tangan saudara ya. Nah mereka atur sendiri, semuanya sudah dapat kamar.
Dan saya bersyukur. Dan kemudian ada 2 bagian kamar. Yang sana, yang lebih lama lagi, dan ini yang lebih baru. Yang lebih baru ini dulu adalah rumahnya dosen gitu ya. Nah akhirnya saya pergi ke sana dan bangunan yang ujung itu lebih mengerikan dari yang di sini saudara ya. Waktu saya masuk, serem saudara. Itu gelap gitu ya. Kemudian debu di mana-mana, ranjangnya tingkat, luas. Jadi satu sana ranjang, sini saya. Jadi David di situ, saya di sini. Jadi kami ngobrol tuh kayak orang tetangga jauh gitu ya. Halo, gimana? Karena saking besar kamarnya cuma 2 begitu ya. Nah saudara, saya bersyukur kalau AYAI itu bisa beradaptasi dengan baik. Tidak ada air panas, airnya dingin ampun saudara ya. Saya jamin 90% pagi itu tidak ada yang mandi. Oh mandi ya? Oh ya. Langsung berespon. Nah, Anda bayangkan itu Ailime pernah ngomong, Pak tadi pagi 16 derajat ya, betul ya? 16 derajat bayangkan. Saya aja, David bilang, saya aja mau ke belakang tak empet-empet katanya. Karena saking dingin, saya bilang, gitu aja takut tuh saya pergi. Waktu saya mandi, saya gemeter. Kayak orang demam, gitu. Harus saya bilang, aduh cilaka, ini dingin banget ya, beneran dingin ini ya. Dan saya berpikir, ini belum apa-apa loh. Coba bayangkan orang Kristen dulu, ketika berada, saya pernah membaca kisah mengenai orang-orang Kristen yang berada di daerah komunis ya. Bagaimana di musim salju mereka dihukum, mereka dibiarkan di lapangan yang penuh salju dan mereka tidak menggunakan baju hangat. Dan di situ mati kedinginan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti saudara, ada kalanya kita perlu mengecap itu. Ya, saya punya ide lain, kapan-kapan nanti tak bawa ke Kalimantan ya. Lebih sadis ya, menunya itu makan cacing gitu ya. Nah, itu lebih sadis lagi ya. Makan daging yang sudah dimasukkan di dalam tempayan, kemudian dipendamkan di dalam tanah, nanti sekian waktu dikeluarkan, sudah ada belatung-belatungnya. Kemudian nanti akan disiram dengan ramuan tertentu dan itu akan dikonsumsi. Itu enak ya. Tapi saya tidak mau makan. Karena tidak kuat saya ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya kita kalau terlalu mapan di kota, kita terlalu enak di kota, kita selalu menerima. Saya kemarin tadi pagi saya baru dengar kesaksiannya. Waktu hari pertama kami KKR umum ya, puji Tuhan ada banyak yang menerima Tuhan. Besoknya ada acara sekolah minggu ya. Nah sekolah ini itu ada beberapa ya, bukan hanya Kristen begitu ya. Ada satu anak yang akhirnya juga mau ikut dan berdoa bersama. Dan waktu salaman dia mengatakan, kapan-kapan buat lagi ya acara ini. Anak kecil loh. Dalam hati saya, apa karena lato-lato ya? Karena waktu itu kami kasih ada paket, ada lato-lato, ada tas, ada macam-macam begitu ya. Tapi dia begitu seneng gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kita harus do something ya. Jadi murid Tuhan, kita dituntut untuk jangan seperti yang tipe pertama tadi itu ya. Yaitu apa? Hanya sesumbar, ngomong-ngomong besar, kemanapun aku mau pergi. Pelayanan pokoknya Pak Aman mau kemana aku akan pergi. Giliran kita mau ke Belingi, aduh Pak aku enggak bisa, gini-gini ya. Nah itu hati-hati saudara. Mending kau diem, jangan ngomong. Betul enggak? Daripada seperti murid tadi, Yesus kemanapun kamu pergi aku ikut. Waktu Yesus disalib, mungkin kalau Yesus mau ngomong, halo di mana? Halo? Kok sisa wanita-wanita ini ya, yang lain mana? Artinya bahwa mereka hanya sesumbar. Bukankah banyak saudara kita menemukan orang Kristen yang demikian? Hati-hati dan kita berdoa semoga kita tidak demikian. Ya, ini tipe yang pertama, yaitu apa? Dia sesumbar. Ketika Tuhan panggil dia, Tuhan serius, dia malah kabur ya, tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, tipe yang kedua dicatat kemudian di ayat 59 sampai ayat 60 ya, 59 60 di situ katakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Oke, tugas Anda perhatikan 2 ayat ini. Menurut saudara,
alasannya ini make sense enggak? Lihat ayatnya, jangan lihat saya. Hah? Make sense enggak? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Bagus enggak? Atau baik enggak orang ini? Baik enggak? Baik ya? Tunggu dulu. Lihat respon Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Menurut saudara nyambung apa enggak? Bisa orang mati menguburkan orang mati? Wes kabur semua, betul enggak? Tiba-tiba yang mati berdiri. Saudara, berarti something wrong dengan jawaban ini ya. Mari kita lihat saudara. Ternyata kalau kita lihat bahwa dalam dalam tradisi Yahudi ya, ternyata ada dua macam penguburan. Jadi kalau orang mati itu 2 kali diadakan upacara. Upacara yang pertama adalah ketika orang mati langsung, dia akan dimasukkan di dalam lubang batu, ya seperti orang Toraja begitu, dan dibiarkan di situ, kemudian 3 hari dirempahi, kemudian setahun kemudian diadakan upacara lagi, namanya juga penguburan, ya. Dan ketika terjadi penguburan ini lebih berbicara kepada ketentuan adat, ya, adat Yahudi. Nah, kalau setahun kemudian kan sudah tinggal tulang, itu akan dimasukkan dalam sebuah kotak namanya ossuary ya. Dan itu kemudian akan dikuburkan kembali. Nah, banyak penafsir dan mayoritas penafsir setuju bahwa ini berbicara bukan yang pertama tapi yang kedua. Kenapa, Saudara ya? Ini alasannya. Karena kalau orang Yahudi, kalau orang tuanya meninggal atau siapapun yang meninggal, mereka tidak mungkin akan keluar rumah. 7 hari mereka akan berada di rumah meratapi orang yang pergi. Dan 7 hari itulah mereka akan mengurung diri di rumah dan menerima tamu-tamu dari luar. Jadi kalau yang dimasukkan di sini adalah kematian penguburan yang pertama, tidak mungkin. Karena orang ini hadir dalam KKR-nya Tuhan Yesus. Karena orang itu mengikuti di mana Tuhan Yesus pergi. Itu berarti saudara ini berbicara mengenai penguburan yang kedua. Ya. Dan penguburan yang kedua ini sifatnya adalah satu hal yang tentatif, artinya tidak mutlak dalam satu waktu. Kenapa? Karena dia perlu persiapan, butuh dana dan lain sebagainya. Ya, sama dengan orang dari suku Toraja. Ya, ketika pemakaman itu kan, ketika jenazah itu meninggal, biasanya akan ditaruh di kamar di rumahnya. Pernah lihat itu ya? Kemudian mungkin dirempahi juga sehingga menjadi mumi begitu ya. Nah, di kemudian hari kalau mereka sudah punya dana, itu baru akan dipestakan. Caranya apa? Semakin banyak lembu yang dikorbankan, maka semakin dikatakan lancar perjalanan orang ini menuju ke surga begitu ya, dan menunjukkan derajatnya. Makanya tidak heran dalam upacara itu akan dibutuhkan persiapan yang lama, dana yang besar untuk menyelenggarakan. Nah, itu berbicara mengenai adat. Nah, Tuhan Yesus marah bukan karena tindakan pemuda ini ingin menguburkan, tapi Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan adat istiadat daripada ketika Tuhan panggil dia pakai alasan itu untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, hati-hati saudara ya. Jangan kita menolak panggilan Tuhan lalu menggunakan alasan-alasan tertentu. Ya, ini kan pakai alasan papanya mati ya. Waduh, menguburkan papanya. Ini sesuatu yang menurut saya adalah alasan yang sangat-sangat istilahnya tuh kurang ajar ya. Dia ingin menolak Tuhan tapi pakai nama papanya untuk istilahnya menolak supaya Tuhan Yesus tuh memahami begitu ya. Tapi Tuhan tahu bahwa orang ini pakai alasan demi alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, apa aplikasinya bagi kita? Hati-hati saudara ya. Kalau kita melayani Tuhan atau Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, jangan pakai alasan-alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka pakai alasan-alasan tertentu. Misalkan ya, ayo kamu nanti bantu ya di penyambut misalkan. Aduh Pak, enggak bisa, hari Minggu saya harus begini. Padahal kadang-kala itu harusnya bisa, tapi menggunakan alasan anaknya, pasangannya, atau istrinya, atau suaminya. Sehingga seolah-olah make sense lalu menolak itu ya. Nah, pelajaran firman Tuhan hari ini adalah mengingatkan orang itu adalah disebut orang yang suka beralasan. Dan tipe ini Tuhan tidak senang ya.
Jadi jangan apalagi pakai nama-nama orang tua kita untuk menolak pelayanan. Ya, apalagi misalkan dulu saya pernah jadi guru ya. Ada anak yang sering bolos dan terlambat. Sering kali dia pakai alasan, ya neneknya sakit, mamanya sakit. Satu kali dia lupa, minggu lalu dia baru ngomong, neneknya meninggal. Lalu ketika minggu selanjutnya dia terlambat, saya hukum. Kenapa kamu terlambat? Dia bilang, nenekku meninggal Pak. Lalu saya bilang, berapa banyak nenekmu? Minggu lalu baru meninggal. Dan saya tahu nenekmu yang satunya sudah tidak ada. Berarti ini neneknya siapa yang meninggal? Ternyata nenek-nenekan saudara ya. Artinya dia cari-cari alasan. Saudara, saya tidak mungkin akan cari-cari alasan. Artinya misalnya saudara memberi alasan, saya tidak mungkin cek, oh benar enggak ini alasan, tidak mungkin saudara. Tapi Tuhan tahu. Ya, ketika engkau melayani Tuhan, Alkitab ajarkan jangan seperti tipe ini. Alasan demi alasan, alasan demi alasan. Hanya supaya menghindari yang namanya comfort zone itu. Ya, supaya kita itu berada di comfort zone. Hati-hati saudara ya. Kenapa? Karena ini sangat-sangat banyak terjadi ya. Nah saudara, kalau kita lihat berarti secara esensi ya, orang kedua ini lebih memprioritaskan tradisi daripada Tuhan Yesus. Artinya Yesus itu dianggap secondary ya. Kenapa? Karena dia lebih memprioritaskan tindakan penguburan yang kedua itu daripada mengikut Yesus. Dan yang kedua, Yesus mengatakan orang mati biarlah menguburkan orang mati. Ini sebenarnya dia sedang nyindir dan mengatakan orang tidak percaya biarkan menguburkan orang yang tidak percaya. Artinya sebagai orang percaya itu sudah di luar tanggung jawabmu. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa maksudnya di sini? Kadangkala ada banyak hal yang tentunya kita harus jaga saudara ya. Supaya kita tidak terlarut di dalamnya. Ada ketentuan-ketentuan dalam tradisi yang kita harus ada garis keras. Dan tidak boleh bercampur di dalamnya. Ya, jadi ini dalam konteks tradisi maka kita harus hati-hati ya. Nanti mengikut Tuhan tapi ada campur aduk misalkan ya. Nah, saya masih ingat dulu waktu menikah saudara ya. Itu ada temu manten. Lalu dibilang, Bapak mundur ya nanti. Terus dia ngomong ke istri saya, nanti mundur juga. Jadi mundur-mundur nanti ketemu di tengah. Tahu itu tradisi itu? Tahu ya? Yung mundur apa maju dulu? Atau muter-muter? Lalu saya tanya, loh kenapa harus mundur? Nggak tahu Pak, dari dulu mundur katanya. Oke, saya langsung, saya kan namanya baru menikah, kan nggak pernah menikah sebelumnya. Kan saya tidak bisa ngomong, dulu saya menikah tidak begini, kan tidak bisa toh. Nah lalu waktu itu mobil. Waktu naik mobil, lalu kan waktu itu saya lupa ya, sebelum pemberkatan, kalau tidak salah saya duduk di depan, kemudian setelah diberkati saya duduk di belakang. Nah ada barang yang ketinggalan. Barang atau apa gitu ya. Pak tolong dong mobilnya diatret mundur. Tidak boleh Pak, harus maju. Kalau mundur itu nanti bahaya katanya, tidak baik. Ya mungkin kepercayaannya, jalan rezekinya nanti mundur begitu ya. Jadi mobil pengantin pun ada aturannya. Hari biasa boleh mundur, kalau bawa pengantin tidak boleh katanya. Ya, nah itu saya baru tahu juga saudara, karena baru pertama menikah kan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita harus hati-hati loh. Ya, jadi orang Kristen jangan sampai kita telan bulat-bulat itu. Banyak tradisi-tradisi yang lainnya, contoh-contohnya begitu ya. Dan banyak sekali, wah kalau masuk rumah harus pakai kaki kanan apa kiri? Katanya pakai kaki kanan dulu, lebih bagus. Nah kalau kakinya cuma satu, dan kaki itu mungkin kaki kiri, misalkan dia cacat, masa enggak boleh, ya kan? Nah kadangkala banyak kita perlu sortir saudara ya. Nah dalam konteks kita mengikut Tuhan, kadangkala tradisi ini bisa menghambat dan bisa dijadikan alasan. Contoh ada orang tidak mau masuk Kristen karena dia anak pertama dalam sebuah rumah tangga. Dan anak pertama punya tanggung jawab apa? Nanti kalau orang tuanya tidak ada, dia yang pegang itunya. Nah karena dia takut nanti kalau dia jadi Kristen tidak ada yang pegang. Akhirnya dia mati-matian tidak mau percaya Tuhan misalkan. Saya mau katakan saudara, Yesus sangat-sangat sebenarnya menghargai tradisi. Tapi kalau engkau sudah mengatas ya Yesus atau Tuhan itu di bawahnya tradisi dan tradisi di atasnya, hati-hati, tidak boleh ya.
Beberapa kali Yesus menegur itu. Nah karena itu dalam poin ini saudara, jangan pakai alasan-alasan yang kadangkala alasan itu tidak masuk akal atau alasannya hanya berdasarkan satu pandangan atau tradisi tertentu ya. Nah saudara, yang terakhir adalah tipe, kalau tadi yang pertama apa tadi? Tipe apa yang pertama? Sesumbar. Ya. Yang kedua tipe apa? Tadi? Apa? Suka pakai alasan ya. Nah, yang ketiga adalah tipe yang Tuhan yang firman Tuhan uraikan di sini dan yang dikecam oleh Tuhan adalah tipe yang belum siap ditolak ya. Kok bisa, Pak? Ya, baca ayat 61 sampai ayat yang ke-62. Di situ dikatakan demikian. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, setiap orang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain saudara, dia ingin mengatakan, Tuhan tunggu dulu, aku pulang dulu. Ya kalau Bapakku izinkan ya aku ikut kamu, kalau enggak ya enggak usah begitu ya. Artinya bahwa dia takut ketika dia terima Yesus, dia akan putus hubungan dengan keluarganya. Dia takut ketika dia pilih Yesus, dia akan ditolak. Ya, berapa banyak di antara kita yang percaya Tuhan, kemudian ada yang sampai tidak diakui oleh keluarganya. Ya, berapa banyak di antara kita yang ketika ikut Yesus, terima Yesus, lalu kita dikucilkan. Itu pernah terjadi, begitu ya. Artinya apa, saudara? Dalam bagian ini dia masih sayang, ya. Dia tidak memikirkan bahwa Tuhan itu kalau kamu dapat Tuhan ya kamu sudah dapat segalanya. Tapi dia menganggap bahwa ini relasi itu lebih berharga. Sehingga dia takut ditolak kemudian dia pulang. Nah saudara, Yesus tahu bahwa orang ini belum mantap. Ya, lalu Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak. Nah rupanya mungkin orang ini adalah seorang petani. Ada penafsir mengatakan demikian. Makanya Yesus menggunakan satu perumpamaan yang dia bisa mengerti. Membajak itu seperti apa sih? Dalam konteks Alkitab membajak itu biasanya dilakukan akan ditarik oleh lembu atau sapi gitu ya. Bisa 2 ekor, biasanya berpasangan, bisa juga lebih dari 2 ekor. Nah biasanya di belakangnya adalah alat bajak gitu ya. Nah orang yang akan membajak itu akan fokus dalam satu garis lurus saudara. Ya. Pernah enggak saudara melihat bajak begini? Enggak, itu namanya karapan sapi aja begini, betul enggak? Kalau gini tuh artinya apa? Ujian SIM. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apalagi kalau jalannya lurus, mana mungkin sambil membajak lihat ke belakang, tidak bisa. Nanti ini kan lari begini. Ya, makanya kenapa Tuhan Yesus bilang kalau engkau, ya dikatakan setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Artinya akan kacau nanti. Kalau hatimu belum untuk Tuhan dan fokus ke depan, engkau masih ingat kepada relasi keluargamu, kepada orang tuamu dan lain sebagainya dalam arti mereka di atas segalanya. Nah ini tidak akan bisa fokus. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan ingin mengatakan bahwa orang yang demikian tidak layak. Nah sebenarnya kasih oleh Tuhan, ini berarti jadi orang Kristen harus siap menerima konsekuensi. Suatu saat mungkin kau akan ditolak oleh keluargamu gara-gara kamu ikut Tuhan. Atau karena kamu memutuskan sesuatu yang mungkin berbeda pandangan dengan mereka. Saya masih ingat dulu ketika papa saya dipanggil Tuhan, papa mertua. Papa mertua itu adalah orang yang non-Kristen begitu ya. Dan ketika kami sampai ke daerah Medan ya, dan Anda tahu di daerah sana bagaimana kepercayaannya. Saya masih ingat ketika itu saya bergumul ya, saya dan istri bergumul karena banyak upacara yang harus kami lalui yang berbeda begitu ya. Tapi saya bersyukur punya mama mertua yang begitu baik. Dia samperin saya dan dia tahu bahwa kami ini khawatir gitu ya. Dan mama mertua saya ngomong begini, Man, kamu enggak usah ikut. Kamu duduk aja liatin begitu ya. Jadi akhirnya saya duduk di situ, saya pakai baju merah, kemudian saya lihat orang tuh lagi sembahyang ya, yang memukul itu. Kemudian keliling-keliling, kemudian pokoknya upacaranya banyak sekali. Dan satu hal yang membuat saya rasa tidak enak sekali adalah waktu hari pemberangkatan. Waktu hari pemberangkatan kami, karena istri saya 6 bersaudara dan dia paling bungsu.
Kami harus berjejer dari kakak terbesar sampai yang urutannya dia. Dan kami satu-satunya suami istri yang tidak bow down. Tidak dalam hati pakai hio untuk sembahyang. Dan kami di situ hanya nunduk begitu. Dan disaksikan oleh ratusan orang. Dan itu tidak mudah. Saya merasa menjadi orang yang puhau begitu ya. Secara manusia. Tapi dalam hati bergumul kalau saya pegang, apalagi saya hamba Tuhan, saya pegang hio, saya menyembah. Saya lebih tidak menjadi berkat dan menjadi batu sandungan. Karena mereka tahu saya ini hamba Tuhan. Nah saudara, itu yang kita akan hadapi. Ya, mungkin keturunan atau generasi di atas saudara mungkin sudah percaya semua, bersyukurlah. Tapi itu tidak menjamin. Akan ada waktu di mana kita akan berhadapan dengan ini saudara ya. Di mana kita harus memilih, kita lebih mengasihi orang yang kita kasihi atau mengasihi Tuhan. Ya, saya masih ingat ketika saya masuk sekolah teologi ya. Padahal waktu itu belum diterima ya. Jadi saat itu dulu sistemnya datang dulu, ujian, kalau enggak lulus ya balik gitu ya. Nah saya masih ingat waktu saya mau berangkat, itu satu kampung sudah bikin acara saudara. Potong apa. Terus perpisahan sudah nangis-nangis. Dalam hati saya mati kalau saya tidak keterima ini. Kenapa? Karena kalau tidak keterima saya balik lagi, betul enggak? Dan itu terjadi dengan teman saya. Ketika dia masuk sekolah Alkitab, lalu kita sudah nangis-nangis perpisahan dan lain sebagainya. Seminggu kemudian dia balik saudara. Dan kita kayak lihat hantu, loh ngapain kamu di sini? Ya aku tidak keterima katanya. Dan kita sudah mengeluarkan air mata yang ya sudah sia-sia begitu ya. Artinya apa saudara? Kadangkala ada waktu di mana saya melihat orang tua itu melepas kita dengan berat. Ya, berat sekali rasanya. Aduh, pergi 4-5 tahun ditinggal. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi itulah harga yang harus dibayar. Dan zaman saya belum ada BBM, belum ada HP, belum ada. Jadi kalau setiap mau telepon itu harus antri di teleponnya. Saudara masih ingat ya waktu itu ya, pakai kartu dan lain sebagainya. Dan kalau mau telepon jam 9 ke atas, betul? Nah mahasiswa itu kan ngincar yang begitu-begitu ya. Nah teleponnya pun cepet-cepet supaya pulsanya enggak ini ya. Nah saudara, kami paling takut adalah kalau malam itu bunyi telepon. Karena pasti ada berita duka. Dan setiap kali bunyi telepon, kita bingung siapa lagi ini. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Ketika saya sudah mengiyakan panggilan ini, jalan ini. Yaitu apa? Tidak boleh lihat ke belakang. Harus lihat ke depan. Sama dengan saudara, ketika engkau ikut Tuhan. Tidak ada lagi membanggakan masa lalu. Tidak ada lagi fokus kepada masa lalu. Tapi tataplah masa depan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan buat saudara. Amin. Tuhan di dalam Yeremia 29:11 mengatakan, aku merancangkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu berarti saudara, kita meyakini bahwa kita harus siap ditolak. Kita harus siap untuk mengalami konsekuensi itu. Ya. Nah saudara, oleh karena itu ini yang pesan dari firman Tuhan dalam bagian ini ya. Dan yang menarik adalah saudara, kalau saudara baca Alkitab, bukan hanya dalam bagian ini ya. Dalam kisah Elisa dipanggil oleh Elia. Itu juga mirip saudara ya. Lalu timbul pertanyaan, loh Pak, dalam kasusnya Elisa kok boleh dia pulang? Kan diceritakan Elisa itu lagi membajak ya. Dan ketika membajak itu lalu Elia datang. Dan Elia lalu mengatakan, ayo ikut aku, kamu jadi hambaku ya. Lalu kemudian dia bilang, oke, aku pamit ya, aku mau pulang mencium ayahku dan ibuku. Kata yang dipakai di ayat itu ya. Dan kemudian dia pulang, lalu apa yang dia lakukan? Kerbau yang untuk bajak itu dia sembelih dan dia makan menjamu orang-orang di rumahnya. Kemudian dia kembali kepada si Elia. Nah pertanyaannya apa perbedaannya? Oh beda saudara. Dalam kasus Elisa ini, dia bukan minta izin orang tuanya. No, Alkitab tidak mencatat itu. Dia pulang, dia say goodbye. Ya, dan bukan hanya say goodbye, dia ambil kerbau yang dia pakai untuk membajak dengan satu catatan bahwa ketika disembeli berarti no turning back. Tidak akan kembali lagi. Ya. Sehingga apa? Dia selamanya akan ikut Elia. Dan itu dia lakukan. Nah saudara, sehingga yang terjadi adalah
dia pergi. Tapi di dalam kasusnya murid ini, enggak. Dia memang mau minta izin dulu, begitu ya. Nah saudara, yang menarik adalah ini mungkin bisa dijadikan satu pembanding ya. Sehingga orang mengatakan ini kok boleh, ini kok tidak boleh. Ini saya jelaskan ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa secara panggilan ini berbeda. Kalau dalam kasus Elia kepada Elisa, itu levelnya panggilan seorang nabi. Karena Elisa dipanggil untuk menjadi hambanya si Elia ya. Tapi dalam konteks ini Lukas pasal 9 adalah Tuhan memanggil kita atau muridnya untuk menjadi muridnya dia. Jadi mengikut bukan nabi tapi mengikut Tuhan. Itu berarti panggilan Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, melebihi panggilan nabi. Sehingga ketika Tuhan memanggil, harusnya penghormatannya itu lebih tinggi. Nah ini yang kita kadang lupa. Tadi di KU1 saya ingatkan ya, selalu terjadi mujizat di KU1 ya. Jam 7 kurang 5 itu penduduknya masih mungkin 10 orang yang hadir di sini. 10-15 orang. Tapi ketika 7.15 itu sudah 30-40 orang. Terjadi mujizat saudara ya. Setelah Pak Hasan doa itu ting turun dari langit tuh. Artinya banyak yang telat. Bagaimana dengan KU2? Tanyakan pada diri Anda. Tolong perhatikan Bapak Ibu, ibadah mulai jam berapa? 9.15 ibadah. Berarti nyampe gereja jam berapa? Jangan sudah mengatakan, Pak, ibadah jam berapa? 9.15. Iya, saya 9.15. Tapi dari rumah, Pak. Hati-hati saudara. Kita menghormati Tuhan. Dimulai dari apa? Dari kita datang dengan sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk Tuhan. Nah, itu sudah dinilai. Jangan sampai telat. Ya, minimal ya kurang 5 menit gitu ya. Tapi saya bingung loh, kalau ada pengundian kuis kok bisa datang awal ya. Saya lihat di mal-mal tuh orang kalau ada pengundian, 1 jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Tapi kalau ibadah kadangkala ya kau bisa dipas-paskan begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mengaku sebagai anak Tuhan, Yesus memanggil engkau loh. Fotum itu, waktu Pak Wasan baca fotum itu adalah panggilan Tuhan. Kalau pada zaman dahulu itu adalah seperti halo kumpul begitu ya. Nah itu dimulai panggilan Tuhan. Nah ketika panggilan itu terjadi, itu berarti apa? Tuhan itu hadir. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau menghargai Tuhan, berarti engkau menghonor dia sebagai yang lebih tinggi. Ya, ketika engkau menghargai Tuhan, saya yakin Tuhan juga akan menghargai engkau. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu mulai minggu depan kursi belakang itu akan diringkes. Ya, kita sudah sepakat dengan si ibadah. Mulai minggu depan kursi belakang itu akan diringkes karena dulu dipakai karena ada event ya. Sehingga maaf sebelumnya, nanti minggu depan semua akan duduk di yang lebih depan karena itu menghalangi petugas ya atau orang mau keluar. Dulu tuh terpaksa gitu ya karena ada event. Nah, jadi karena itu jangan kaget kalau tempat favorit Anda hilang. Kenapa? Karena jemaat ini hebat. Kalau ada kursi lagi di balik tembok, saya rasa ada juga yang duduk di situ. Kalau bisa lebih belakang lebih bagus begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, berbeda dengan sebuah gereja yang saya pernah lihat. Meskipun gereja ini dibilang ajarannya ya menyimpang. Tapi saudara, yang duduk di depan itu beda 15-20 menit itu full. Bahkan ada yang nakalan, tasnya ditaruh di situ. Jadi waktu dilihat ada 5 tas berjejer. Waktu orang mau duduk, ini ada orangnya. Ternyata di antara 5 itu ditugaskan 1 orang bagian jaga. Jadi kalau orang mau duduk dimarahin, ini ada orangnya. Lo orangnya di mana? Ini tasnya ini. Ya. Nah, nanti ibadah mulai, waktu firman mau dimulai, tiba-tiba orang itu enggak tahu dari dunia mana, pling muncul 5 tas itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya orang itu cerita ke saya dan saya bilang, ya begitulah. Nah, saudara, kita rindu supaya ketika kita dipanggil Tuhan dalam ibadahnya, dalam pelayanannya, atau bahkan nanti dipanggil. Siapa tahu nanti ya misalkan Pak Yudi Untoro ini ya, dipanggil masuk sekolah Alkitab. Siapa tahu ya kan? Who knows?
Atau Pak Sahat dipanggil masuk Saat misalkan. Bisa saja kan? Nah, tapi kadang-kala manusia yang membuat itu mustahil. Nah, karena itu saudara, kembali lagi ya, ini adalah panggilan begitu mulia, jangan remehkan. Ya, nah karena itu saudara, kalau engkau menolak panggilan itu atau menunda, sama dengan engkau menolak dan menolak Tuhan. Ya, jadi jangan nanti kalau ditawari pelayanan jangan dikit-dikit nolak ya. Atau ditawari sesuatu yang berkaitan mengenai pekerjaan Tuhan, pikirkan, gumulkan dulu ya. Kecuali memang Anda benar-benar tidak bisa, baru Anda tolak ya. Terus jangan pakai banyak alasan ya. Aduh Pak, nenekku melahirkan. Aku tidak bisa karena aku harus merawat nenekku misalkan. Pakai alasan-alasan ya. Ini saya bikin ekstrim supaya kita mengerti poinnya. Ya jangan pakai, karena gini loh saudara. Kalau engkau pakai banyak alasan, yang dengar tuh tahu. Saya sering kali nawarin jemaat kalau dia lagi alasan dalam hati saya. Tuhan, orang ini ngarang ini. Tuhan ampunilah orang ini. Aku tahu dia bohong. Aku tahu dia lagi ngarang. Tapi kan tidak mungkin saya ngomong, kamu bohong ya? Tidak mungkin. Saya, ya tidak apa-apa. Tapi dalam hati, orang ini bohong ini. Orang ini bohong, aku tahu dia bohong ini. Sungguh mati dia bohong ini. Ya kan? Nah saudara, hati-hati. Jangan engkau nolak-nolak. Jangan banyak alasan. Ya, dan jangan sesumbar. Ya, jangan jadi orang Kristen. Pokoknya sampai Maranatha, aku akan ikut Tuhan. Aku akan menjadi jemaat Elion Rungkut. Tiba-tiba Elion Rungkut dia kebakaran, hilang. Ayo, itu diuji misalkan ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Menunda atau menolak berarti menolak Tuhan ya. Karena itu saudara, sebagai endingnya, saya akan tutup dengan lagu ini. Ini lagu dikarang 150 tahun yang lalu. Pernah tahu lagu ini? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nanti kita akan nyanyi ya sebagai penutup. Saudara tahu kisahnya ini? Ini 150 tahun yang lalu di India. Di sebuah kota kecil ya, yang namanya Assam ya. Jadi ada kota di India namanya Assam ya. Nah, dari satu suku ya, yaitu suku Garo. Ini suku adalah suku yang terasing, suku yang istilahnya di pedalaman begitu ya. Nah, singkat cerita, ada satu keluarga ya. Bapaknya namanya Nok Seng ya, Nok Seng ya. Bapak Nok Seng ini tidak diceritakan dia dengar Injil dari mana. Tapi suatu hari dia dengar Injil dan dia percaya. Dan bukan hanya percaya, dia nginjili anaknya, 2 anaknya dan istrinya. Singkat cerita, berita itu tersebar ke kampung itu. Dan hanya keluarga ini di tengah keluarga yang bukan Kristen ya. Sehingga kepala desa di kampung itu merasa tercemar kampungnya. Maka dia mengumpulkan massa dan memerintahkan untuk mengepung rumahnya Nok Seng ini. Lalu pertama istrinya diseret keluar. Kemudian kedua anaknya diseret keluar. Lalu kepala desa itu ngomong, Pak Nok Seng, sekarang saya kasih pilihan. Engkau mau tetap percaya Yesus atau anakmu ini tak bunuh. Karena kau di India itu benar-benar mereka tuh tega gitu ya. Karena engkau sudah mempermalukan kami. Lalu Pak Nok Seng ini menunduk. Lalu ternyata Pak Nok Seng ini dia lagu yang tadi itu iramanya itu dia yang karang saudara ya menurut kisah itu. Tapi dia menggunakan bahasanya dia yang intinya sama. Ya mengikut Yesus. Jadi waktu ditanya dia tidak jawab. Sambil nangis dia nyanyi mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Lalu kepala desa itu bilang, wih kamu ini melawan berarti ya. Benar ini pilihan terakhir. Kalau kamu tidak jawab sekarang anakmu dibunuh. Dan Pak Nok Seng ini tidak jawab. Dia hanya nyanyi dan menangis. Lalu di depan dia saudara. Anaknya 2. Ya, anak perempuan kalau tidak salah 2. Itu dipenggal saudara. Dan sesudah itu kepala desa ini bilang. Saya kasih satu lagi kesempatan. Istrinya ditarik. Kalau kamu tidak menyangkal Yesus atau kembali ke agamamu yang semula, istrimu akan dibunuh. Lalu Pak Nok Seng ini tahu
apapun yang dia lakukan tetap mati kok. Ya. Jadi pilihan dia tetap mempertahankan imannya. Dia nyanyi, mengikut Yesus, keputusanku. Dia nyanyi terus. Dan benar istrinya ditarik ke depan, di depan mata dia sengaja. Istrinya itu dibacok. Ya, dan mati. Jadi 2 anaknya tergeletak situ, istrinya di sini. Dan terakhir, kepala desa itu bilang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak menyangkali imanmu, sekarang juga kamu tak lepaskan. Tapi Pak Noseng, dia sudah mantap. Dia tetap nyanyi. No turning back, no turning back. Ya, enggak ada berpaling begitu ya. Lalu akhirnya Pak Noseng itu ditarik juga. Lalu oleh kepala desa itu dikatakan diambil belati dan ditancapkan di perutnya. Dan terakhir mati. Nah, beberapa tahun kemudian Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena kepala desa yang membunuh keluarga ini selalu dihantui dengan satu pikiran. Kenapa ya orang bisa sampai rela mati demi agama ini? Ini apa sih ini? Lalu dia cari tahu tentang Yesus. Dan kemudian dikatakan kepala desa itu percaya kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan bukan saja percaya kepada Tuhan. Dia memenangkan satu kampung itu untuk Tuhan. Kemudian daerah itu terkenal sebagai daerah Kristen. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, diawali dari ada sebuah keluarga atau seorang bapak. Ya, yaitu apa? Dia ikut Tuhan. Dia menjadikan Kristus sebagai priority. Tidak ada no turning back bagi dia. Ya. Nah, saudara, apakah saudara juga mempunyai komitmen yang demikian? Jadi orang Kristen harus benar-benar mantap. Jangan cari banyak alasan. Jangan sesumbar. Ya. Kemudian jangan takut engkau ditolak. Kenapa? Karena jalan salib itu memang susah. Tapi bersama Tuhan kita bisa lakukan. Amin. Nah, sebagai ending kita nyanyi lagu ini ya. Saya minta Pak Sahar mainkan. Semuanya bangkit berdiri saudara ya. I have decided. Yang versi slow saja ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No one go with me, I still will follow. No one go with me, I still will follow. No one go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. My cross I'll carry, my cross I carry, till I see Jesus. My cross I carry, till I see Jesus. My cross I carry, till I see Jesus. No turning back, no turning back. The wall behind me, the wall behind me, the cross before me. The wall behind me, the cross before me. The wall behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Apakah imanmu mulai ragu? Apakah engkau mulai kurang begitu setia di dalam mengikut Tuhan? Sehingga engkau punya banyak alasan demi alasan dalam mengikut Dia atau melayani Dia. Atau engkau mulai takut karena tindakanmu ini kamu akan merasa ditolak.
mintalah kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin di awal kau mengenal Tuhan, engkau pernah dengan sesumbar mengatakan, aku akan ikut kamu Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi dalam proses itu mungkin engkau pernah jatuh dan jauh dari Tuhan. Kembalilah saudara, prioritaskan Yesus dalam hidupmu. Kembalilah, prioritaskan Yesus dalam hidupmu. Kita nyanyikan satu bait saja. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Bapa, kami bukanlah orang yang kuat. Kami bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Tapi Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk memprioritaskan Engkau melebihi segalanya. Ajar kami untuk seperti Bapak Nokseng yang sungguh-sungguh setia. Bahkan sampai dirinya sendiri pun dikorbankan dalam kesetiaan itu. Kami ingin belajar seperti Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya karena dia benar-benar adalah orang yang setia. Adalah Allah yang setia. Allah yang mengasihi kami, orang-orang berdosa. Sehingga sebagai responnya, kami tidak akan mengkhianati Engkau, ya Yesus. Kami akan setia. Tolong kami supaya kami tidak sesumbar dengan iman kami. Dan meteraikan ya Tuhan. Terpujilah nama, berkati jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Meteraikan iman mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara juga untuk gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati khususnya gereja kita. Tambah hari tambah diberkati dengan satu jemaat yang mencintai gerejanya. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah cinta rumah-Mu ini ya Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan supaya mereka juga bisa terlibat di dalam pekerjaan-Mu secara lebih serius. Dan jangan sampai mereka menolak atau memberikan banyak alasan. Karena itu Tuhan, tolong mereka, berikan kemampuan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan yang terakhir, mari kita doakan untuk kondisi negara kita. Kita rindu supaya Tuhan memberkati bangsa kita. Sehingga kita tetap dipelihara keamanan, ekonominya maupun kesejahteraannya. Mari kita doa untuk pemerintah kita. Supaya mempunyai suatu pemerintah yang kuat. Kita doakan untuk hal ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini ya Bapa, untuk kehidupan daripada bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin sertai ya Bapa. Kami rindu Tuhan yang akan campur tangan. Kami berdoa bila Engkau yang akan memberkati khususnya untuk perekonomian, untuk pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin banyak di antara mereka yang mengeluh karena pendapatan mereka berkurang. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah mereka ya Tuhan. Bukakan pintu-pintu yang selama ini mungkin tidak mereka sadari. Dan kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu ke atas mereka ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kesejahteraan bagi mereka akan usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan secara benar di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, sebagai respon dari firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita bersama-sama senantiasa memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita boleh benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan apa yang ada di dalam hidup kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur pada Tuhan. Kita akan pujikan, ku bersyukur padamu, hatimu ada bagiku. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku bersyukur padamu. Ku
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, pimpin kami, agar kami boleh senantiasa memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Baik di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam kami bermasyarakat, bahkan kami di dalam bergereja. Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Engkau. Bukan hanya sekedar sesumbar maupun dengan alasan apapun kami seringkali menolak Engkau. Tetapi kami mau memberikan yang terbaik dan mengikut Engkau senantiasa sampai akhir hidup kami. Kami persembahkan persembahan kami ya Bapa, Engkau yang akan menolong setiap kami. Kami mau memberikan semuanya kepada Engkau dan kami mau memberikan hidup kami juga untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Bapa di surga, hamba memohonkan berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan mereka, berkatilah dalam usaha pekerjaan mereka, berkatilah dalam rumah tangga mereka, berkatilah apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil, asal mereka berjalan di jalan-Mu. Hamba berdoa bila Tuhan memberikan juga tubuh yang sehat, dan Kau memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Dan hamba berdoa berkat ini kami ingin mohonkan, dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah penghiburan dari arah Roh Kudus akan selalu tinggal dan menyertai hidup kami sekalian, untuk sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
Jemaat dipersilakan duduk. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara.